mana-mana yang ada di sini semuanya. Oke. Oke, jadi kita kembali lagi di episode Popcorn kali ini. Setelah sekian lama kita tidak menyapa kawan pajak di rumah lewat podcast. Kali ini kita sapa kembali wajib pajak di rumah melalui podcast. Wajib pajaknya udah kangen, kita lebih kangen lagi ya Cit ya. Jadi kita harus menyapa lagi nih wajib pajak lewat wajib pajaknya Pancoran lewat podcast. Mungkin harus lebih sering-sering lagi ya. Betul. Oke, gitu. mungkin karena udah lama jadi lupa nih. Betul. Perkenalan dulu kali ya, biar refresh lagi, inget lagi. Jadi perkenalan dulu boleh? Ya, silakan. Nama saya Fauzan Zalasyani. Saya adalah penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran. Dan rekan saya, Citra, sama kami adalah penyuluh pajak di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pancoran. Betul. Oke, kawan pajak. Selain kita berdua, kita punya tamu spesial. Hari ini dadah dulu dong Stefan. Say hi dulu. Jadi, boleh, Stefan silakan perkenalkan diri. Bagi kawan-kawan pajak semua, perkenalkan saya Stefanus, biasa dipanggil Stefan. Saya di sini di KPP Pancoran berperan sebagai relawan pajak. Adapun saya ini sebagai mahasiswa semester 4 di Setia Dharma Bumi Putra. Dan saya juga tidak sendiri sebagai relawan pajak. Ada juga teman-teman saya yang lain dari Universitas Trilogi, Kak. Jadi dari Bumi Putra ada 10 orang sebagai relawan dan juga ada dari Trilogi 10 orang. Emang mereka ini di sini ramai banget ya, Cit ya? Ada 20 orang. Ya, Oke. Sudah kenal ya kawan pajak. Ini ada Stefan, relawan pajak di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Oke. Nah, dan mau tanya. Iya nih. Karena kita dari tadi penasaran nih. Kan relawan itu asalnya dari kata rela ya, rela. Jadi harus punya sifat yang ikhlas dalam hati. Sekarang gue mau tanya nih, kenapa apa sih motivasinya dan sejak kapan sih dengar tentang relawan pajak dan motivasinya nih mau jadi relawan pajak tuh kenapa gitu? Oke, aku coba jawab pertanyaannya, Kak. Dari motivasi dulu. Nggak usah tegang-tegang ya, santai aja. Oke, kalau dari motivasi itu saya punya 3 motivasi terbesar saya untuk ikut relawan pajak. Yang pertama ini memang untuk pengabdian. Saya ingin mengabdi kepada masyarakat supaya saya mau mengeksplor selagi saya masih muda. Saya ingin mencoba, jiwa saya ini ingin mengeksplor hal-hal yang baru gitu kan, Kak. Luar biasa. Itu yang pertama, Kak. Lalu yang kedua, saya ingin mencoba melatih dari skill kepemimpinan, dari skill public speaking. Itu kan hanya bisa didapatkan dari pengalaman, experience. Betul. Maka dari itu saya juga ingin mengikuti program relawan pajak ini gitu, Kak. Itu alasan saya yang kedua. Lanjut lagi alasan saya yang ketiga, itu saya juga ingin membangun relasi. Bukan hanya dengan mahasiswa-mahasiswa saja, tapi juga dari tim penyuluh di KPP Pancoran juga gitu. Sama teman-teman di KPP Pancoran semua. Iya, ada teman-temannya juga gitu sih, Kak. Gila nih. Ada lagi motivasinya? Lanjut, silakan. Kalau untuk itu motivasinya itu 3 tadi, Kak, dan saya juga mau jelasin tadi untuk sejak kapannya ya, Kak ya. Kalau dari mulainya relawan pajak itu dari bulan Februari akhir. Nah, dari bulan Februari akhir itu sebenarnya udah di infoin gitu dari perkuliahan bahwa ada kegiatan relawan pajak nih. Ayo mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut kegiatan biar bisa nambahin skillnya juga gitu. Jadi mulainya dari bulan Februari akhir. Dari Februari akhir udah ada ya, Cit ya, berarti ya. Berarti udah sekitar 5 bulan ya? 5 bulan. Sudah sekitar 5 bulan. Gila, ternyata memang dari motivasinya tadi, Cit, memang terlihat sekali niat tulusnya sesuai dengan judul program kita ini, program relawan pajak. Silakan, Cit. Nah, tadi motivasinya ada 3. Ada alasan lain nggak? Mungkin mencari seseorang? Iya, atau jangan-jangan ada motif tersembunyi di sini untuk jadi relawan pajak. Kayaknya untuk alasan lainnya untuk relawan pajak itu selain dari bangun relasi juga tadi, ya mungkin saya juga ada ketertarikan sebenarnya di perpajakan ini, Kak. Jadi sebenarnya saya juga ada ketertarikan di perpajakan ini. Jadi dari teori-teori yang saya pelajarin di buku, gimana sih nih implementasinya kalau misalkan kita langsung terjun ke lapangan, itu kan hanya bisa didapat dari pengalaman gitu kan, langsung dalam menghadapi wajib pajak gitu, enggak. Jadi saya mau menyamakan dari teori sama prakteknya ini gimana gitu, Kak. Makanya itu salah satu alasan lainnya gitu sih, Kak.
Luar biasa. sekali. Kalau Stefan kuliahnya jurusan apa? Kalau saya sendiri dari jurusan manajemen, Kak. Oke. Sedikit belajar pajak berarti ya? Memang Manajemen, sedikit. Tapi ikut relawan pajak. Iya. Luar biasa. Iya. Tadi, wah alasannya memang mulia banget sih. Iya. Waduh, emang tuh. Nah sekarang nih gue mau tanya, pas seleksi itu tuh lu ngapain aja dan gimana ceritanya pas seleksi? Gimana Iya. nih? Oke, jadi Pengalamannya nih pas seleksi relawan pajak sampai bisa jadi diterima jadi relawan pajak. Gitu. Oke Kak Fauzan, aku coba jawab ya Kak. Jadi sewaktu sebelum menjadi relawan pajak itu kan dari Kaprodi, dari manajemen itu ada dari kampus dia ngasih informasi. Kalau ada kegiatan relawan pajak nih, mahasiswa yang mau itu manajemen, mau itu akuntansi, ikutin aja gitu kan. Terus habis itu mereka bilang dari pihak kampus bilang nanti untuk kegiatan relawan pajak ini kita adakan dulu ya nanti wawancara untuk menyeleksi karena ada proses seleksinya. Jadi ada wawancara dulu nih. Iya, jadi ada wawancaranya gitu Kak. Jadi nggak hanya datang daftar gitu langsung masuk jadi relawan pajak, enggak. Itu ada proses wawancaranya lagi untuk diseleksi. Nah, kebetulan dari wawancara itu juga lah diseleksi dan saya bisa keterima jadi relawan pajak. Gitu sih Kak. Berarti walaupun relawan tetap ada seleksinya. Tetap ada ya? seleksinya karena kita kan mau berhadapan sama wajib pajak ya Bener. Cit ya. Jadi memang harus diseleksi dulu. Dan ternyata Stefan ini bukan seperti tadi ya, dia bukan dari jurusan pajak, tapi memang punya minat terhadap perpajakan. Jadi Gitu. kalau pajak di rumah yang masih kuliah, kalau pengen kayak Betul. Stefan jadi relawan pajak, jangan khawatir kalau bukan jurusan pajak ya. Tetap bisa jadi relawan pajak gitu. Nah, Oke, berarti walaupun jadi relawan tetap ada seleksinya ya. betul. Berarti memang kita mendapatkan relawan yang terbaik nih. Iya, relawan yang berkualitas nih Betul. dari universitas-universitas terbaik seperti Stefan. Nah, sebelum terjun menghadapi wajib pajak, apa ada pembekalan nggak nih di DJP-nya? Iya, untuk pembekalannya sendiri pun ada dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 itu diberikan link Zoom melalui grup WA. Jadi sebenarnya relawan ini digabungkan dulu di suatu grup WA, nanti dikirim link Zoom gitu. Nah, nanti kami diberikan pelatihan selama 2 hari dari link Zoom itu. Dari untuk Zoom-nya itu. Nah, untuk hari yang pertama sendiri itu lebih ke pengembangan self development-nya. Jadi karena relawan pajak ini akan menghadapi wajib pajak langsung, jadi relawan pajak ini butuh dibekali dengan skill komunikasinya untuk pendengar sebagai pendengar yang baik, komunikasi yang efektif. Kemudian ada juga untuk penyegaran peraturan perpajakannya Kak. Penting banget. Terus selanjutnya untuk di pancorannya sendiri? Nah, ini yang paling menarik kalau dari KPP Lebih Pancoran. menarik. Nah, Gimana tuh? kalau dari KPP Pancoran sendiri juga diberikan pelatihan untuk menghadapi wajib pajak bagaimana real case-nya gitu. Karena kan kami itu kan dari Kanwil aja rasanya kayaknya masih kurang gitu ya. Jadi dari KPP Pancoran sendiri itu lebih banyak memberikan real case-nya. Kalau misalkan ada wajib pajak yang lupa EV, nanti solusinya seperti apa. Kemudian nanti ada juga biasanya kasus wajib pajaknya yang gimana sih yang sering bermasalah gitu kan. Ada biasanya untuk wajib pajak yang belum mendaftar di JP Online gitu. Terus juga yang paling penting itu untuk edukasinya itu SPT tahunan. Jadi SPT tahunan yang 1770 dari SS sama yang 1770 aja gitu. Oh gitu. Itu yang seru ya nih kayaknya pembekalannya dari jadi relawan pajak ya Citi. Oh iya, ada satu lagi maaf saya potong. Dari saya masih ingat pas dari relawan pajak itu kan ada pembekalan pelatihan langsung dari pengisian SPT tahunan langsung gitu. Oh iya. Jadi ada kasusnya. Itu yang paling penting emang. Itu yang paling penting ya kayak. Jadi benar-benar ngerasa jadi kalau misalkan kasusnya begini kita isi di mana aja gitu. Jadi lebih terbiasa gitu untuk mengisi nanti SPT tahunannya. Terus nih, selama jadi relawan nih, apa aja yang lu lakuin nih? Jadi ngapain aja gitu-gitu sehari-harinya selama jadi relawan nih?
Oke, kalau untuk jadi relawan pajak itu yang paling penting juga yang paling awal itu asistensinya ya, asistensi SPT tahunan. Jadi kami membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya melalui DJP online. Nah, memang dari pengalaman saya juga sebagai relawan pajak masih banyak wajib pajak itu yang belum terbiasa dengan pelaporan secara online, baik itu melalui e-filing ya kan kayak dan e-form gitu. Betul. Nah, itulah tugas relawan pajak untuk membantu wajib pajak itu melaporkan SPT tahunannya melalui e-filing ya kan Kak. Kemudian dilanjut juga kami juga menghimbau. Kami menghimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya untuk orang pribadi di akhir Maret tanggal 31 melalui telepon. Gitu Kak. Gitu juga. Banyak ya aktivitasnya. Betul. Mulai dari Seru nih praktek kayaknya. langsung, asistensi wajib pajak, Betul. sampai Iya. menghimbau biar nggak telat lapor. Betul Kak. Waduh, luar Kemudian, biasa emang. Skill apa aja nih yang udah didapat selama jadi relawan nih? Nah, skill yang saya dapat dari relawan pajak dari pengalaman saya sendiri itu dari skill komunikasinya ya Kak. Jadi saya bisa melatih komunikasi saya dengan wajib pajak yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Baik itu dari orang-orang tua, dari kalangan remaja. Jadi saya tahu bisa memposisikan diri saya bagaimana berbicara dengan wajib pajak ini. Supaya apa yang informasi yang disampaikan itu mudah diterima. Karena kan kalau misalkan kita berbicara kepada orang yang lebih tua, butuh memperhatikan intonasi nadanya, mesti agak lebih lambat, mesti lebih halus lagi gitu Kak. Treatment tersendiri ya. Jadi treatmentnya tersendiri gitu Kak. Selain itu juga skill yang saya dapat yang paling utama itu perpajakannya Kak. Wah, iya. Jadi saya lebih mengetahui seluk-beluk dari perpajakan itu dari real cash sebagai relawan pajak. Jadi gimana? Makin mencintai apa makin gimana? Makin mencintai, makin sangat mencintai. Iya, mantap. Suka sama Makin perpajakan. suka. Iya. Siap. Nah, Karena nggak semua orang bisa betul. suka sama perpajakan Karena nih. kalau udah dengar kata pajak aja tuh kayaknya bawaannya gimana gitu ya. Oh, iya. Jadi kalau udah semakin mencintai ini udah bagus ya Cit ya. Bagus Nah, banget. luar biasa. Wah, berarti emang skillnya Udah banyak ya. banget ya yang didapat selama jadi betul. relawan. Berarti kalau emang dapat banyak skill itu kan pasti sesuatu itu tidak didapatkan dengan mudah. Nah, Betul. pasti nih dalam sehari-hari menghadapi wajib pajak, menghadapi semua orang lah gini yang berkaitan dengan pajak kan kesini banyak kan yang konsultasi doang, ada yang lapor SPT gitu. Nah, jadi apa nih tantangan nih yang dihadapi sama lo selama jadi relawan pajak? Oke, kalau untuk tantangannya sendiri memang lebih ke problem solving ya Kak ya. Karena kebanyakan saya lihat untuk masyarakat wajib pajak itu mereka bertanya tapi mereka nggak ngerti gitu artinya. Jadi misalkan wajib pajak nih datang terus dia bilang, "Saya ada pesan dari DJP, dia bilang begini. Wah, ini gimana dong?" gitu kan. Nah, saya baca dulu, saya ngertiin, oh, saya harus bisa ngasih jawaban yang tidak memberatkan dia gitu. Jadi saya berlatih berpikir, oh gimana sih caranya untuk menyampaikan informasi ini supaya dia memang mau lapor pajak gitu. Dan memang ini sifatnya hanya informatif gitu Kak. Betul. Karena juga wajib pajak itu banyak yang saya takut nanti diperiksa pajak, takut diginin gitu kan Kak. Padahal nggak diapa-apain, cuman hanya mengingatkan gitu kan kayak. Itu kadang udah takut duluan ya begitu dapat surat dari pajak, wah mau diapain nih gitu. Wah. Iya. Gitu. Jadi tantangannya satu itu Kak. Yang kedua juga untuk tantangannya untuk menghadapi wajib pajak yang memiliki karakter-karakter yang nggak biasa gitu ya. Jadi agak sedikit dia berbeda. Treatmentnya perlu berbeda. Nah itu perlu dilatih kesabarannya juga dalam menghadapi tantangan yang harus dihadapin gitu sih Kak. Oke, tadi tantangannya tadi ya, ada problem solving, kemudian tadi Stefan bilang treatment untuk wajib pajak yang berbeda-beda. Banyak ternyata tantangannya Cit ya. Nah, sepanjang jadi relawan dari 5 bulan ini, apa nih yang paling berkesan selama jadi relawan? Ini ya, kita tunggu-tunggu dari tadi nih. Ini adalah yang paling berkesan. Kalau namanya paling berkesan berarti cuma satu ya. Kesannya apa tuh? Iya. Nah, yang paling berkesan itu memang untuk edukasi SPT tahunan. Itu
Dari relawan pajak itu kemarin sempat edukasi SPT tahunan di belakang Plaza Kalibata. Saya cuma masih hafal nih Kak. Betul. Di RW 1 sih nggak saya. Karena kita bareng, saya juga ikut. Iya. Bareng sama Iya bareng. Kita ikut malam minggu waktu itu. Malam minggu. Malam Nah, minggu juga. di waktu malam minggu yang harusnya jalan-jalan atau refreshing, healing kan ya biasanya. Nah, biasanya healing kan ya. Nah, ini healingnya edukasi. Gitu. Pajak juga ya. Pajak lagi. Pajak lagi. Dan Jadi- hukum lagi kayak masuknya, hukum perpajakan ya Kak. Jadi Kita ikut arisan ya waktu itu. itu ya. Iya benar-benar Kak. Arisannya RW. Nah, jadi di RW 1 itu dari mulai edukasinya itu mulai setelah Isya. Jadi sekitar jam 8 ya waktu Iya, itu. jam 8. Udah mulai dari jam 8 sampai selesai jam 11 malam. Betul. Dan pulang itu memang udah malam. Udah malam. Tapi semangat Kak. Semangat. Stefan Karena itu banyak luar ilmu yang diambil. Jadi dari edukasi SPT tahunan itu. Jadi itu paling berkesan ya. Itu yang paling berkesan Kak. Betul. Karena Iya. jadi untuk edukasi SPT tahunan di situ juga ada dari masyarakatnya juga nanya, kamu tuh relawan pajak ya gitu kan? Iya Pak gitu kan. Terus saya bilang, ya udah saya mau lapor pajak gitu. Ya udah jadi sekalian satu nimbrung yang lain. Jadi ikutin juga yang lain lapor pajak di situ gitu. Berhasil ya berarti ya. Banyak juga. Ternyata emang pengalaman paling berkesannya sudah saya duga sebenarnya pasti ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berkesan. Betul Kak. Nah, itu ada lagi nggak pengalaman berkesannya? Atau itu ada lagi? Cuma satu atau hanya itu? Kayaknya masih ada lagi sih Kak. Apa Tapi itu? yang paling berkesan. Tapi yang itu yang paling berkesan ya Kak. Oke. Yang satu lagi itu sebenarnya di kelurahan. Di kelurahan Duren 3. Saya masih ingat itu karena di kelurahan Duren 3 itu kebetulan pas saya tugas waktu itu sempat rame itu wajib pajaknya. Iya. Jadi pengalaman saya di situ, saya ditantang untuk bisa menghadapi wajib pajak ini dengan cepat gitu. Dengan cepat. Bagaimana menghadapi yang sini, bagaimana menghadapi yang sana. Jadi pekerjaan itu saling diisi, saling mengisi pekerjaan. Jadi di situ lebih Kerjasamanya ya? kerjasama timnya, teamworknya lebih dilatih di situ. Energinya ditantang di situ. Ditantang lagi di situ Kak. Oke. Itu sih Kak. Luar biasa ya tadi mulai dari tadi Stefan udah cerita banyak ya, mulai dari motivasi, proses seleksinya, terus juga skill yang dia dapat, tantangannya, terus tadi juga ada pengalaman yang paling berkesan selama jadi relawan pajak nih. Nah, sekarang kita mau tanya nih, apa sarannya lu buat program relawan pajak? Ada nggak saran-saran yang mungkin selama lu mengikuti program ini tuh kayak harusnya nih gini nih, harusnya nih gini gitu. Ada nggak saran? Ada. Gitu. Kalau dari saran dari saya sendiri untuk program relawan pajak ini lebih baik kalau misalkan ada guideline-nya. Jadi ada guideline, misalkan untuk kegiatan relawan pajak 1 bulan ke depan kegiatan apa aja yang dilakukan, terus nanti time-timenya kapan aja, terus tanggung jawab tiap relawan pajak ini apa aja gitu. Jadi relawan pajak ini juga sebagai relawan, sebagai mahasiswa juga bisa lebih memanage time-nya, time manajemennya lebih bagus lagi gitu, karena dia tahu apa yang mau dilakukan selama 1 bulan ke depan gitu Karena sih ini Kak. juga sambil kuliah ya. Iya gitu Kak. Aktivitas seperti biasa, ada tambahan jadi relawan pajak. Iya betul Kak. Nah, Stefan nih udah 5 bulan jadi relawan pajak. Mungkin teman-teman kawan pajak di rumah yang lagi nonton juga pengen nih jadi relawan pajak. Mungkin ada tips, saran buat teman-teman kalau mau ikut relawan pajak, ada nggak nih yang mau disampaikan buat kawan pajak di rumah? Kalau misalnya mereka mau ikut juga bergabung di relawan pajak tahun berikutnya. Iya, dari saran dari saya sendiri untuk teman-teman di rumah yang lagi menonton, ayo ikut ke program relawan pajak. Karena nggak ada ruginya kok. Karena kita bisa mengeksplor. Dan apalagi kalau untuk yang masih mahasiswa, yang masih muda-muda ya, kita kan punya jiwa yang muda. Nah dari jiwa yang muda inilah harus kita bakar. Harus kita bakar semangatnya. Harus kita cari explore semuanya. Luar biasa. Explore, coba, semuanya dicoba. Gak usah takut, gak usah takut kayak misalkan nanti takutnya mau dicoba gini gimana, nanti takutnya salah gini gimana, nggak masalah. Memang dari kesalahan itulah kita banyak belajar nanti. Widih, luar biasa. Karena itulah. Memang ini salah satu relawan yang paling oke ya, Cit ya, paling betul-betul Pak paling. Cora. Nah ini kita seneng ya, kenapa bisa berinteraksi dengan teman-teman relawan pajak itu energinya, jadi kita juga yang di sini tertular energi positif dari teman-teman Betul, relawan kita aja pajak. dari tadi mendengarkan cerita Stefani jadi semangat Semangat ya. banget Betul. ya. Betul. Apalagi dengan ada saran-saran tadi dari Stefan, kita juga buat tahun depan nih semoga program relawan pajak ini jadi lebih baik ya Benar ke depannya. sekali. Gitu.
kedepannya semoga lebih baik tertata lagi. Kemudian nanti relawannya juga nanti semoga banyak, betul. Bisa banyak yang tertarik mengenai perpajakan juga. Semoga kalau kata anak sekarang biar lebih ngehits lagi, betul. biar lebih tahun depan yang daftar lebih banyak lagi. Lebih banyak menjangkau betul. teman-teman yang ada di rumah juga. Oke. Ya, thank you nih Stefan. Terima kasih sudah waktunya. Udah sharing ke kita bagaimana jadi relawan pajak, point of view-nya dari kalian sebagai relawan pajak. Betul. Mungkin ada yang mau sampaikan closing statement-nya buat kawan pajak di rumah? Iya, mungkin untuk closing statement-nya untuk kawan-kawan pajak di rumah, saya mau bilang sebagai pengalaman saya sebagai relawan pajak itu, pengetahuan itu memang tidak memiliki nilai kalau kita tidak melakukannya ke dalam praktik. Widih, luar Karena biasa. dari praktik inilah kita Iya, bisa iya. memahami betul-betul bagaimana kekurangan saya, masih di mana lagi kekurangan saya. Oke. Untuk itu, bagi teman-teman yang relawan pajak yang masih di rumah, ayo mari kita coba untuk menjadi relawan pajak. Kalau untuk mahasiswanya juga, supaya bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Oke, ini closing statement-nya bukan cuma buat wajib pajak ya, buat kita juga ya, Cid, ya. Iya. Kita akhirnya tersadar, oh iya betul. Harus banyak mencoba. Harus banyak mencoba. Oke. Betul. Kawan pajak di rumah, itu tadi informasi mengenai relawan pajak. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Betul, terima kasih banyak nih sudah menjadi penonton setianya Popcorn, podcast pajak pancoran nih. Nah, walaupun siarannya juga sekali lagi kapan, Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Yang Kawan penting pajak tetap bisa update Nah. informasi perpajakan Betul. dari KPP Pratama Jakarta Pancoran melalui kanal media sosial Betul. KPP Pajak. KPP Pancoran. Pratama Jakarta Pancoran. Pancoran. Maksudnya. Pokoknya bisa follow di Instagram, Uh-huh. Facebook, dan juga YouTube kita. betul. Kalau Instagram sama Juga ada YouTube Twitter? kita resmi tuh, Instagram sama Twitter kita resmi tuh @pajakpancoran. Iya. Jadi kalau selain itu tuh gak resmi. Bukan ya, gitu. jadi official Instagramnya silakan boleh di follow di @pajakpancoran, kemudian Facebook dan YouTube-nya KPP Betul. Pratama Jakarta Pancoran. Nah, jangan lupa tuh follow media sosial kita itu bukan cuma buat info-info terbaru, tapi Ya. juga info-info tentang sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di KPP Pancoran. Jadi Benar kalau sekali. kemarin tuh ada gua ketemu wajib pajak tuh, ya Pak ya, saya harusnya follow IG-nya Pancoran ya Pak ya kalau mau tahu sosialisasi atau edukasi gitu. Jadi banyak manfaatnya lah kalau follow IG kita. Gitu. Iya, ada banyak informasi pokoknya di sosial media Betul. kita. Jangan lupa di follow. Aha. Dan terima kasih yang sudah nonton. Betul, Kita terima tutup kasih. ya. Kita tutup. Sampai jumpa di episode Popcorn berikutnya. Dadah, terima kasih. Dadah. Stefan, terima kasih. Stefan, Iya, terima makasih, kasih Kak. banyak.